Selamat berjumpa kembali, selamat hari Minggu. Wah, kita berjumpa kembali ya. Kakak udah lama banget nggak bertemu adik-adik. Tapi walaupun kita nggak ketemu hari ini, walaupun kita ibadahnya online, tapi kita masih bisa beribadah bersama-sama dengan adik-adik, bersama dengan orang tua, bersama papa mama, bersama dengan opa dan oma. Nah, hari ini karena kita mau ibadah, Kak Aziz mau ingetin nih adik-adik, jangan lupa mandi dulu, sarapan dulu. Adik-adik udah mandi belum? Belum? Mandi dulu lebih baik, sarapan dulu, biar konsentrasi ibadahnya. Nanti kalau udah siap mau ibadah, kita adik-adik harus siapin juga Alkitab dan alat tulisnya, jangan lupa. Nah, karena kita mau beribadah, kita mau nyanyiin lagu Setinggi-tingginya Langit, oke? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kayaknya kurang semangat nih adik-adik. Kita nyanyi sekali lagi ya kalau gitu. Musik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Wah, benar, kasih Tuhan Yesus itu lebih indah dari segalanya. Nah, kita mau nyanyiin lagi. Kita mau menyanyikan lagu kembali itu tiap orang yang mendengar. Adik-adik udah tahu kan lagunya? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Musik. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh. Syukur. Nah, karena kita mau masuk firman Tuhan, kita mau berdoa adik-adik. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati, biarlah apa yang disampaikan itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kakak Layan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang dia sampaikan itu boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Nah, adik-adik, karena kita mau dengerin firman Tuhan, adik-adik harus dengerin ya firman Tuhan. Nah,
firman ini bakal dibawakan ceritanya. Jadi, selamat menyaksikan dan selamat melakukan firman Tuhan. Ya, adik-adik, sekarang waktunya untuk membaca Alkitab sebelum adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik bisa menyiapkan Alkitabnya atau mengikuti bacaannya lewat HP atau tabnya. Sudah siap? Bacaannya diambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23 yang berbunyi demikian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Nah, selamat pagi adik-adik. Tadi siapa yang udah ikutan sama kakak-kakak layan yang baca Alkitab? Bagus. Pembacaan Alkitabnya dari mana? Coba ulang sama-sama sama Kak Talia. Sebelum Kak Talia lanjutin ceritanya, Kak Talia punya sesuatu nih. Wah, Kak Talia punya kue. Tapi kalau cuma satu kayaknya nggak cukup ya. Kak Talia mau ambil lagi. 2. Tapi kayaknya belum cukup juga. Kak Talia mau lebih banyak lagi. Kak Talia ambil berapa lagi ya? Coba ada berapa lagi ya? 3. Ada lagi ternyata. Aduh, apa nih? 4. Yeay, akhirnya Kak Talia punya 4 kue. Siapa nih yang suka kayak gini kalau lagi sekolah minggu atau lagi di sekolah? Pas ada temennya lagi bagi-bagi kue atau kakak-kakak lainnya lagi bagi-bagi kue, dia yang duluan maju. Mau Kak, mau. Nah, di sini Kak Talia mau bilang, kalau Kak Talia ambil 4-4-nya, kira-kira teman Kak Talia yang lain atau adik-adik bakal kebagian nggak? Enggak dong ya, yang pasti karena Kak Talia makan semuanya. Nah, di sini Kak Talia mau cerita yang terjadi di jemaat yang ada di pembacaan Alkitab hari ini. Satu kota yang sering disebutin di pembacaan kita, yaitu Korintus. Nah, di kota Korintus ini, Bapak Paulus, Paulus datang di kota itu. Dia melihat warga di tempat itu, jemaat yang ada di situ, ternyata memiliki sikap yang tidak baik. Sama dengan Kak Talia tadi, Kak Talia menunjukkan bahwa Kak Talia itu serakah. Mau makan kuenya yang banyak, mau ambil kuenya yang banyak, gak mau berbagi. Kira-kira sikap seperti itu sikap yang baik atau sikap yang jahat adik-adik? Nah, Tuhan Yesus nggak pernah mau melihat anak-anaknya berbuat jahat. Jadi adik-adik nggak boleh mengikuti apa yang tadi Kak Talia contohin. Itu hanya contoh ya, Kak Talia mau contohin biar adik-adik ngerti. Nah, balik lagi, Bapak Paulus datang ke kota Korintus. Dia menerima kabar nih dari orang-orang bahwa ternyata warga yang ada di kota Korintus, jemaat yang ada di kota Korintus,
sering melakukan perjamuan untuk makan bersama. Tapi bukan perjamuan makan untuk Tuhan. Perjamuan hanya untuk mengenyangkan perut mereka sendiri. Hanya untuk membuat mereka puas. Hanya untuk membuat mereka menjadi serakah. Karena mereka nggak mau bagi-bagi sama orang-orang yang miskin, orang-orang yang sudah bekerja keras. Mereka hanya mau menyenangkan hati mereka sendiri. Padahal mereka itu orang-orang yang punya, sama kayak Kak Talia tadi. Kak Talia punya 4 kue, tapi Kak Talia nggak mau bagi-bagiin. Seperti itu yang terjadi pada beberapa jemaat yang kaya yang ada di kota Korintus. Rasul Paulus datang menegur bahwa Tuhan tidak pernah suka dengan perbuatan tersebut. Perbuatan apa tadi adik-adik? Yang ingin memiliki lebih dari apa yang dia miliki. Apa coba? Serakah. Jadi Tuhan tidak pernah mengizinkan anak-anaknya untuk berbuat serakah. Sekarang Kak Talia mau nanya, siapa nanti kalau yang misalnya kita ketemu lagi di gereja, terus ada kakak lain yang mau bagi-bagi kue, terus dia udah dapet tapi dia mau lagi? Siapa yang kayak gitu? Jangan ya adik-adik, kalau udah dapet 1 cukup. Jadi biar teman-teman lain bisa dapet. Nah, jangan mencontohi orang-orang atau jemaat yang ada di Korintus. Akhirnya kenapa? Tuhan akhirnya marah. Tuhan menegur jemaat yang ada di Korintus melalui tadi Bapak siapa? Paulus. Jadi jika kita punya sesuatu atau kita mau mengambil sesuatu dari orang yang punya, jangan berlebihan. Harus bisa mencukupi diri kita. Gak usah banyak-banyak. Kalau cuma cukup satu aja, biar kita bisa mengerti indahnya berbagi. Nah, pesan Tuhan pada ibadah minggu hari ini, Kak Talia mau sampaikan bahwa kita tidak boleh serakah, kita tidak boleh mengingini lebih dari apa yang kita butuhkan, dan kita tentunya harus belajar berbagi. Semoga meskipun dalam keadaan di rumah aja, adik-adik tetap mau melakukan kebaikan dengan berbagi. Jangan menjadi sombong, jangan menjadi iri hati, apalagi menjadi pelit. Harus berbagi. Semoga meskipun di rumah aja adik-adik tetap melakukan kebaikan bersama dengan orang tuanya. Nah, jadi jangan lupa ya adik-adik untuk tidak bersikap serakah. Coba ulangi sama-sama dengan Kak Talia. Jangan mengulangi sikap serakah. Pinter. Jadi adik-adik harus belajar untuk berbuat baik dengan melakukan hal-hal yang rendah hati dan tidak sombong. Seperti yang telah kita pelajari hari ini. Dari mana tadi pembacaan kita? Oke, demikian cerita tentang firman Tuhan hari ini. Sekarang Kak Talia mau langsung lanjut, kita mau berdoa nih. Adik-adik mana sikap doanya nih setelah mendengarkan firman Tuhan, setelah dengar cerita nggak boleh serakah, kita harus berbagi. Sekarang kita mau berdoa dulu. Mana sikap doanya? Yang baik dan benar gimana? Kita mau doa, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami semua, sehingga pada saat ini kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu, kami boleh membaca Alkitab dan merenungkannya bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu ini agar dapat kami mengerti dan dapat kami pahami, dan boleh kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Meskipun kami masih di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya suatu saat nanti kami boleh berkumpul kembali melaksanakan IMPA di gereja kami dengan tidak kurang suatu apapun. Saat ini kami mau berdoa bersama untuk orang tua kami, Bapa. Engkau yang senantiasa memberkati mereka terus, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan untuk menjaga dan melindungi kami dalam setiap tumbuh dan kembang kami. Berkati juga kami sebagai anak-anak-Mu, Bapa. Dalam masa sekolah kami, meskipun kami mulai belajar dari rumah, namun kami percaya Engkau Tuhan yang akan menuntun dan memberkati kami, sehingga kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab sekolah kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Jangan biarkan kami malas, namun memberikan kami semangat untuk boleh belajar dengan tekun dan giat meskipun kami di rumah masing-masing. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan untuk seluruh dunia yang sedang menghadapi virus COVID-19 ini Tuhan. Kami tahu betul virus ini
berbahaya. Oleh sebab itu kami tetap menjaga diri kami untuk diam di rumah saja, dan kiranya virus ini boleh cepat berlalu sehingga kami boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, orang tua kami, kakak-kakak layan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan untuk IMPA hari ini. Sebentar lagi kita mau menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Lukas 6 ayat 36. Bunyinya seperti ini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita coba satu kali lagi ya. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah adik-adik, itu adalah ayat hafalan kita di minggu hari ini. Selamat menghafal adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.